Hello, friend. Di suatu desa yang damai, dengan penduduknya yang damai, dan warga yang beraktivitas seperti biasanya, harus terusik dengan cerita warga tentang adanya sebuah benda yang jatuh dari langit di malam harinya. Sebuah batu besar dengan warna hitam di tengah persawahan, yang membuat sebagian besar padi harus rusak karena hantaman yang kencang. Ramai-ramai warga menghampiri benda itu, namun tidak ada yang berani mendekatinya. Pak Kades pun datang untuk melihat hal yang di luar nurul itu. Dan tibalah ahli astronomi ke tempat tersebut untuk meneliti benda tersebut. Saat didekati, benda tersebut terbelah dan mengeluarkan cairan berwarna hijau. Tidak disadari ada seorang pemuda menyentuh cairan itu tanpa sengaja. Namun pemuda itu dengan cepat menyembunyikan tangannya dari kerumunan orang yang terheran melihat kejadian itu. Dengan cepat pemuda itu mencuci tangannya di aliran air di dekat persawahan. Akhirnya batu besar itu dibawa menggunakan helikopter untuk diteliti. Tak lama orang-orang yang tersebut bubar sambil menceritakan hal aneh tersebut. Namun pemuda yang menyentuh cairan tersebut mengalami reaksi dengan tubuh menggigil di rumahnya. Orang tuanya hanya tahu anaknya hanya mengalami demam biasa. Lalu dikompres kepalanya dengan air es. Malam harinya Mahdi, nama pemuda tersebut, sembuh total dari demamnya. Lalu Mahdi keluar rumah untuk menghirup udara malam. Melihat anaknya sudah sehat lagi, orang tua Mahdi pun senang dan menawarinya makan. Mahdi mengiyakan ucapan ibunya. Esok paginya ibu Mahdi pergi ke pasar untuk berjualan sayuran di pasar. Namun lagi-lagi seorang preman menghampirinya untuk meminta jatah keamanan. Karena baru laku sedikit ibunya Mahdi belum bisa memberinya. Dengan nada kasarnya preman itu menggebrak meja dagangan ibu tersebut. Mahdi menahan amarahnya. Namun preman itu semakin menjadi amarahnya karena ingin ibu Mahdi cepat memberi uang setoran. Akhirnya Mahdi pun berdiri tidak kuat lagi melihat ibunya dibentak-bentak seperti itu. Preman itu pun menggertak Mahdi. Mau sok jago. Elutong di sini, bentak preman tersebut, dan beberapa anak buahnya tertawa sambil mengacungkan golok di tangannya. Mahdi dengan suara kesalnya melihat ibunya diperlakukan begitu. Emang pasar ini milik nenek moyang elu, semua ucapnya dengan kasar. Anak buah preman tersebut maju dan menendang Mahdi dengan kencang. Namun Mahdi menutup matanya saat preman itu menendangnya. Aduh! Teriak preman itu kesakitan. Mahdi pun tetap di tempat ia berdiri, tak bergeser sedikit pun. Ketua preman itu heran. Ibu Mahdi teriak, "Jangan kau sakiti anakku." Namun Mahdi pun heran, dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Ketua preman mengayunkan goloknya ke leher Mahdi. Dengan cepat Mahdi menangkis dengan tangannya. Kejadian aneh pun terjadi. Golok itu patah, tidak melukai tangan Mahdi sedikit pun. Dengan berani Mahdi meninju preman tersebut dan terpental 3 meter preman tersebut. Anak buah preman tersebut ciut nyalinya melihat ketuanya tidak bangun dari tinju Mahdi. Akhirnya mereka pergi sambil membawa ketua mereka yang tak sadarkan diri. Orang-orang di pasar semua tertegun melihat Mahdi, pemuda culun di kampungnya, bisa membuat ketua preman yang ditakuti tak berdaya. Mahdi menghampiri ibunya dan membantu seperti biasa berjualan sayur. Ibunya berkata, "Kamu belajar ilmu dengan siapa, nak?" Mahdi pun menjawab, "Aku tidak belajar dari siapapun, Bu." Ternyata itu reaksi cairan hijau yang disentuh Mahdi waktu batu besar jatuh di sawah. Mahdi teringat dengan hal itu. Dan pasar sekarang aman dengan adanya Mahdi yang dulu culun sekarang menjadi pemuda super. Mahdi pun sering membantu warga untuk memindahkan benda-benda berat. Dengan kekuatan supernya, orang tua Mahdi pun senang melihat anaknya suka membantu orang lain. Goodbye.